Ada hal yang menarik yang terjadi pada debat pertama pemilihan calon gubernur Provinsi Banten antara Airin Rahmidiani dengan Andra Soni. Saat sesi tanya jawab yang pertama, Airin Rahmidiani bertanya kepada Andra Soni. Beliau mempertanyakan tentang ekonomi biru atau blue economy. Airin menyebut jika Indeks Ekonomi Biru Indonesia Provinsi Banten atau IBI Banten masih di bawah rata-rata nasional. Menurut Airin, Provinsi Banten memiliki luas laut 12 mil dan hal ini pun dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi pengembangan ekonomi biru guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Airin, Indeks Ekonomi Biru Indonesia Provinsi Banten atau IBI Banten ada di angka 20 poin lebih, sedangkan Indeks Ekonomi Biru Rata-Rata Nasional atau IBI Indonesia ada di angka 40 poin lebih. Airin mempertanyakan tentang langkah-langkah daripada Andra Soni untuk meningkatkan paling tidak menyamai atau melampaui daripada Indeks Ekonomi Biru Indonesia atau IBI Nasional Indonesia. Pada kesempatan 2 menit menjawab, jawaban Andra Soni mengambang dan tidak tepat sasaran. Seperti apakah jawaban dari Andra Soni, utusan dari Partai Gerindra dan koalisi besarnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dan perlu kami ingatkan kembali, untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab ini harus sesuai dengan tema debat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Andra. Berdasarkan data dari Bappenas mengenai IBI Indonesia Blue Economy Index bahwa Provinsi Banten itu sekitar 20 poin lebih. Di bawah rata-rata nasional sekitar 40 poin lebih. Bagaimana langkah Pak Andra untuk bisa meningkatkan agar IBI di Banten bisa minimal sama dengan nasional bahkan lebih daripada tingkat nasional? Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang kami berikan 3 menit setelah Anda berbicara. Silakan Bapak Andra Soni. Ya, harus kita akui walaupun Provinsi Banten ini adalah wilayah yang sangat-sangat dekat dengan kawasan Jakarta. Dan dengan kondisi yang ada, posisi kita selalu tertinggal di wilayah Pulau Jawa khususnya. Bahwa kemudian kita adalah penduduk terbesar kelima di Pulau Jawa. Tapi terkait dengan indeks-indeks kita selalu dalam posisi yang terbawah juga. Sehingga ini perlu ada upaya, yang paling utama adalah keniatan kita, ketulusan kita dalam rangka bagaimana memperbaiki seluruh daya dan upaya kita memaksimalkan untuk pembangunan di Provinsi Banten. Dan saya melihat bahwa angka-angka statistik yang berlaku hari ini di Provinsi Banten adalah sebuah paradoks. Kenapa saya katakan sebuah paradoks? Di mana Provinsi Banten adalah daerah yang merupakan salah satu di Indonesia yang punya potensi untuk maju melampaui daerah-daerah lain. Namun yang terjadi hari ini adalah kita selalu terbelakang, selalu tertinggal, termasuk dengan indeks-indeks yang muncul di dalam laporan BPS dan sebagainya. Termasuk kemiskinan kita adalah yang paling tinggi. Kemudian kita juga pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Dan hal ini semua akan harus kita upayakan, jangan sampai angka-angka yang tertinggal ini terus mengalami penurunan, terus mengalami kemunduran. Karena apa? Tujuan pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua berharap meyakinkan seluruh masyarakat, bukan untuk meyakinkan tim sukses. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebagai provinsi yang unggul, provinsi yang punya potensi, kita mampu memaksimalkan semua itu dengan cara berkeadilan, merata, dan komitmen yang kuat tegas bahwa kita tidak akan pernah mengkhianati rakyat.
bahwa ini penting dilakukan, harus berulang-ulang kita ingatkan. Siapapun pemenang pilkada ini harus selalu kita ingatkan bahwa kita berkomitmen meyakinkan masyarakat, jangan pernah kita hianati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keinginan masyarakat hanya 3. Yang pertama adalah keinginan masyarakat bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua adalah bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dan ketiga, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih 25 second. Ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih. Kami kembalikan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda mulai berbicara. Blue Economy di Banten belum maksimal, padahal luas laut 12 mil adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Banten. Maka A1 yang akan saya lakukan dari segi lihat aspek lingkungan, konservasi laut, dan juga energi terbarukan agar ada Blue Economy untuk bisa mendapatkan potensi pendapatan asli daerah dari laut yang kita punyai. Yang kedua dari aspek tentunya secara ekonomi. Bagaimana industrialisasi mengenai kelautan, pariwisata di bidang kelautan, dan juga tentu perdagangan, komoditas, dan juga yang lainnya. Yang tentu tujuan akhirnya dalam bidang sosial yang aspek ketiga, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat agar para nelayan melaut bisa mendapatkan potensi pendapatan yang didapat ke rumahnya untuk bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat laut atau petani, yaitu tentu dengan juga memastikan BPJS, kesehatan, dan juga keselamatan tenaga kerja saat melaut. Pendidikan tentu menjadi prioritas tentang SMK kemaritiman dan kelautan agar jangan sampai anak-anak nelayan putus sekolah karena menghantarkan bapak ibunya harus melaut. Saya menemukan di lapangan bagaimana mereka berbicara mengenai ketersediaan solar, bagaimana tentang perahunya, bagaimana tentang jaringnya, bagaimana tentang cold storage agar ada TPA pelelangan ikan bisa memberikan pendapatan lebih bagi kehidupan masyarakat. Baik, habis waktunya, cukup. Tayangan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon. Tayangan ini hanya memperlihatkan sesi tanya jawab tentang Indeks Ekonomi Biru Indonesia. Menurut kalian, siapakah pasangan calon yang paling mengerti duduk persoalan tentang Indeks Ekonomi Biru Indonesia? Silakan tulis komentarmu. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.